Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, 23 Desember tahun 2021, dan saya menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Matthew Mewengkang dan juga Keilun Lumombo. Mereka berdua ini adalah para mahasiswa Unclub yang sementara berkuliah dan juga yang sementara bekerja. Selamat hari ulang tahun untuk hari ini, dan kita akan doakan nanti sebentar. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini 23 Desember 2021 dengan judul Kita Mewarisi Kerajaan Itu. Kita mewarisi kerajaan itu. Dan sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas cinta dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, telah peliharakan kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia di dalam Tuhan, dan boleh memperoleh mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan janjikan untuk kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 23 Desember 2021 dengan judul Kita Mewarisi Kerajaan Itu. Dan ayat inti kita Matius 25 ayat 34. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sekali lagi Matius 25 ayat 34. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Setiap perbuatan kita dalam menolong umat Allah akan diberi upah seperti yang telah dilakukan kepadanya. Pada hari perhitungan yang terakhir, Kristus tidak menghadapkan kepada manusia pekerjaan besar yang Dia telah lakukan bagi mereka dalam menyerahkan nyawanya untuk tebusan mereka. Dia menghadapkan kepada mereka suatu pekerjaan setia yang mereka telah lakukan baginya. Betapa kasih yang melampaui. Dia bahkan menyebut pekerjaan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beroleh pengetahuan jelas akan hukum Tuhan, tetapi yang telah melakukan bahkan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum itu. Oleh karena mereka telah memperhatikan suara yang berbicara kepada mereka dalam perkara alam. Apabila Roh Suci menanamkan Roh Kristus di dalam hati orang yang liar itu, lalu dia menolong hamba-hamba Allah dengan cepat, rasa belas kasihan itu bertentangan dengan sifatnya yang sebenarnya, bertentangan dengan pendidikannya. Anugerah Allah yang bekerja atas pikiran yang digelapkan telah melembutkan sifat liar yang tidak diajar oleh hikmat manusia. Kristus menanamkan anugerah dalam hati orang yang liar itu, dan dia pun dapat melayani keperluan misionaris. Bahkan sebelum dia mendengar atau memahami perkataan kebenaran dan kehidupan. Lihatlah rombongan yang berkumpul di sekeliling hamba Allah bermaksud mencelakakan hamba Allah itu. Tetapi Tuhan sedang bekerja di hati dan pikiran seseorang yang memohon sesuatu demi hambanya. Dan setelah musyawarah perang itu menentukan supaya menghancurkan nyawa orang Kristen itu, pengantaraan orang liar tersebut mengubah keputusan itu dan nyawanya pun terselamatkan. Oh, suatu kasih yang ditujukan bagi orang liar itu untuk perbuatan ini. Kepada orang yang demikian Kristus berkata, pada hari penghakiman, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi saudara, untuk mewarisi kerajaan Allah, kuncinya kita harus setia. Kita sudah pelajari sepanjang tahun ini tentang bagaimana kita menjadi putra dan putri Allah. Kita harus sabar, kita harus menuruti apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan inginkan. Kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan
sebagainya. Yang paling penting adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tidak boleh kita menjadi umat-umat Tuhan yang liar. Yang liar artinya yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, yang tidak mau ikut perintah Tuhan. Siapapun kita ini adalah pejabat yang memiliki jabatan yang hebat, kita memiliki harta yang berlimpah, kita memiliki bahkan ya pokoknya harta dunia di atas dunia ini. Siapapun kita, atau mungkin jangankan orang yang hebat, orang besar, orang kaya, bahkan orang yang miskin sekalipun, yang berkekurangan sekalipun, kalau tidak setia kepada Tuhan, tidak akan beroleh kerajaan yang Tuhan sudah, ayat kita hari ini katakan, yang Tuhan sudah jadikan sejak dunia dijadikan. Kita tidak akan mewarisi kerajaan itu. Jadi sebenarnya bukan masalah orang kaya memiliki jabatan atau orang berkekurangan, orang miskin tidak memiliki apa-apa, yang mau setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu pilihan kita. Ada banyak orang yang berkekurangan dekat dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, ada banyak juga orang yang punya kelebihan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, bahkan hartanya untuk pekerjaan pelayanan. Jadi kita tidak dapat menghakimi satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting, renungan kita pada hari ini, oleh karena kita harus mewarisi kerajaan Allah dan itu dijanjikan oleh Tuhan bagi kita asal kita setia, maka hari ini tidak ada pilihan untuk kita. Mari kita setia kepadanya. Mari kita menuruti perintah-perintah Tuhan dengan setia. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka pasti kita akan memperoleh bagian di dalam kerajaan. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan tambahan kepada yang berakhir ulang tahun, Amsal 3:16, di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalian dapat menjadi bagian daripada anak muda Keilun Lumombo dan juga anak muda Matthew Mewengkang. Mari kita tutup renungan pagi kita ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan untuk renungan yang indah hari ini. Biarlah kami dapat memperoleh berkat di dalamnya, bahwa kami terus dimotivasi untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, ada kerajaan yang Tuhan sudah sediakan, bahkan sudah sejak dunia dijadikan, yaitu Taman Eden yang indah, sorga yang kekal akan menjadi bagian kami, dan kami adalah ahli waris kerajaan sorga. Tuntun kami untuk kami tetap setia kepadamu sampai Maranatha. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara kami Tuhan. Tinggal 8 hari lagi kami meninggalkan tahun 2021, memasuki tahun yang baru. Tuhan pelihara kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, iman yang kuat. Tetap semangat menjalani hari hidup kami, agar kami terus boleh melihat berkat-berkat Allah yang nyata dalam hidup kami. Hamba doakan khusus untuk Ibu Esther Afasedanya yang berada di Biak, Papua. Tuhan berkati. Begitu pula Ibu Rina Giri yang ada di Australia. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ke pekerjaan di sana. Begitu pula dengan Ibu Lori Pagiling yang ada di Jakarta. Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan, kesehatan. Bapak Hendrik Pagiling juga Tuhan memberkati. Ibu Yvonne Momentu yang ada di Kema, Tuhan juga memberkati, pelihara selalu keluarganya. Tuhan turut campur tangan, berkati jemaat Kema yang ada di sana. Ketua jemaat Ibu Mustari Bobane, Tuhan berkati, peliharakan selalu, dan berkati semua pendengar renungan harian ini di mana saja berada, yang hamba tidak sebutkan satu persatu, tapi berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.